Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ardiansyah Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa contoh kesalahan ejaan bahasa Indonesia yang sering ditemukan di ruang publik, seperti pada papan iklan, papan nama usaha, dan media sosial. Kesalahan ejaan ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap aturan penulisan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, langsung saja kita ke foto pertama. Selanjutnya mari kita lihat pada foto pertama ini, yaitu tulisan teknik. Kesalahan ini sangat umum karena banyak orang mengira unsur sarapan dari bahasa asing harus tetap mempertahankan huruf H agar terdengar lebih keren atau asli. Namun dalam kaidah penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia, gabungan huruf CH dari bahasa Inggris atau teknik dari bahasa Belanda diserap menjadi K. Jadi jika pelafalannya adalah K berdasarkan KBBI, kata yang baku adalah teknik. Penggunaan huruf H di tengah kata tersebut menjadikannya tidak baku. Dampak dari kesalahan ini membuat penulisan dokumentasi resmi atau karya ilmiah menjadi tidak standar. Jadi, jika kalian melihat bengkel atau jasa servis yang menuliskan teknik, kalian sekarang tahu bahwa itu tidak sesuai dengan aturan EYD. Selanjutnya pada foto kedua. Foto kedua ini ada tulisan apotik. Masalahnya ini sebenarnya sering banget bikin kita bingung di tim I atau tim E. Tapi kalau kita bedah aturannya, yang baku itu sebenarnya adalah apotek, pakai huruf E. Disebut tip simpelnya ini biar kalian gak tertukar. Coba ingat kata turunannya. Orang yang ahli obat disebutnya apoteker kan? Nggak mungkin kita panggilnya apotiker. Memang di lidah kita sehari-hari bilang apotik itu rasanya lebih gampang dan udah biasa banget. Tapi buat keperluan formal, apalagi papan nama usaha yang dilihat banyak orang, kita harus balik lagi ke aturan yang benar, yaitu apotek. Jadi kesalahan di foto ini terletak pada huruf vokalnya yang seharusnya E bukan I. Selanjutnya ada di foto ketiga, yaitu bertuliskan tukang mas. Ini adalah contoh kesalahan yang masuk ke ranah homonim atau kerancuan makna. Dalam KBBI, mas adalah kata sapaan untuk laki-laki yang lebih tua atau panggilan hormat dalam budaya Jawa, sedangkan logam mulia berwarna kuning itu disebut emas. Jika kita menulis tukang mas, secara artinya adalah tukang yang bernama mas. Tentu ini tidak tepat jika yang dimaksud adalah orang yang menjual atau membuat perhiasan. Penggunaan kata mas untuk menggantikan emas biasanya terjadi karena ingin praktis atau mengikuti dialek percakapan. Namun, dalam penulisan ruang publik yang benar, frasa tersebut harus ditulis tukang emas. Jadi satu huruf saja hilang, maknanya bisa berubah total. Selanjutnya di foto keempat ini ada tulisan silaturahim. Banyak orang menggunakan ejaan ini karena ingin sedekat mungkin dengan transkripsi bahasa Arab aslinya. Namun kita harus ingat bahwa ketika suatu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka ia harus tunduk pada kaidah ejaan kita. Dalam KBBI, kata yang baku adalah silaturahmi. Tidak ada penggunaan double R dalam sistem ejaan kita untuk kata serapan tersebut, dan akhirnya yang baku adalah mi. Meskipun dalam konteks keagamaan, kata silaturahim sering dianggap lebih afdol secara makna asal. Namun untuk penulisan di spanduk, surat undangan atau baliho resmi, gunanya itu kata silaturahmi agar sesuai dengan standar nasional. Selanjutnya di foto terakhir ini atau foto kelima ini ada kata sentral. Ini adalah fenomena xenoglosia atau kecenderungan menggunakan bahasa asing secara berlebihan, padahal sudah ada pendananya dalam bahasa kita. Kata sentral diambil dari bahasa Inggris. Dalam proses adaptasi ke bahasa Indonesia, huruf C di awal kata yang berbunyi S harus diubah menjadi huruf S. Oleh karena itu, kata bakunya adalah sentral. Seringkali pemilik usaha menggunakan kata sentral agar terlihat lebih modern atau internasional. Namun secara kaidah, ini salah jika digunakan dalam kalimat atau nama tempat yang menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari penulis sentral parkir lebih tepat menggunakan sentral parkir atau sekalian pusat parkir. Itulah pembahasan saya mengenai 5 kesalahan ejaan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Penting bagi kita untuk mulai memperhatikan hal kecil seperti ini karena
Bahasa adalah identitas bangsa. Dengan menggunakan ejaan yang benar, kita turut serta dalam melestarikan bahasa Indonesia. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.